البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ini berarti alamat ana mungkin alamat dulu di Damat ya. Baru habis wa innahu ladik. Sebelah sana. Oh, kemarin masih itu. Syair-syair belum selesai dibahas. Oh ini berarti dulu alamat di Damat. Baik, berarti masih kalam dari siapa? Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah. Qala ta'ala wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Ini adalah kemuliaan untukmu dan untuk kaummu. Zikr artinya syaraf, kemuliaan. Wa hadza dzikru umrun sanin wa hayatun ukhra. Jangan baca Umar ya, tapi umrun. Zikr ini adalah umur yang kedua dan kehidupan yang lain. Maksudnya adalah walaupun orang itu sudah meninggal, tapi kalau dia itu namanya harum seakan-akan dia masih hidup. Sehingga sampai sekarang disebut-sebut. Imam Syafi'i mengatakan begini, Imam Malik mengatakan begitu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat begini, Ibnu Abbas berpendapat begitu. Seakan-akan mereka masih hidup dan membimbing kita dengan bimbingan-bimbingan mereka. Tapi makanya para ulama usulion mengatakan perkataan seseorang itu tidak mati dengan matinya dia, masih terus dipakai. Itu kalau orang tersebut memang layak ucapannya dipakai, yaitu apa? Dari kalangan ahli ijtihad dan semacamnya, yaitu para ulama. Maka ini adalah kehidupan yang lain walaupun mereka telah meninggal. Tayyib. Wa dzalika ahaqqu ma tanafasa bihil mutanafisun. Dzalika kembali ke syaraf tadi. Kemuliaan semacam itulah yang paling berhak untuk diperlombakan oleh orang-orang yang mengadakan perlombaan. Perlombaan untuk apa? Mendapatkan kemuliaan. Jangan sampai setelah dia mati pula namanya. Seperti apa? Kebanyakan para konglomerat, para pedagang besar setelah mati juga nama dia. Demikian pula apa? Raja-raja setelah mati nggak dikenal lagi setelah itu. Kecuali kalau apa? Betul-betul dia memiliki peninggalan yang lain yang memang menyebabkan seakan-akan dia masih hidup, layak untuk disebut-sebut. Nah, yang paling utama mendapatkan ini adalah apa? Rasulullah dan orang-orang yang menempuh jalan beliau dari kalangan para ahli ilmu. Namanya akan terus hidup. Baik. Dengan apa? Penyebutan yang baik. Adapun kalau mubtadi'ah dan sebagainya, mungkin nama mereka hidup tapi untuk apa? Dibantah, untuk dikatakan la rahimahullah. Nah, ini rugi, tambahan doa lagi. Doa yang buruk. Qal wa raghiba bihi raghibun. Untuk diminati oleh orang-orang yang berminat. Iya, jangan sampai menjadi seperti orang awam. Jadi apa? Kolektor kereta mewah, kereta antik, kereta yang tinggal tayarnya satu pun dibeli juga. Yang penting ini antik. Oh, ini sebelum tahun 500 Masehi ini. Misalkan sebelum, kalau memang ada. Demikian pula bahkan apa? Ada yang rela berlomba-lomba membeli dengan harga sekian juta. Apa itu? Ini bukan tali biasa, ini tali yang digunakan untuk menggantung Saddam Hussein. Terus kenapa? Kita nggak perlu itu. Gunakan untuk menarik lembu atau apa faedah. Sekedar apa? Untuk koleksi. Atau kadang apa? Koleksi perangko, stem. Itu nggak faedah untuk orang-orang yang sudah berilmu. Nggak perlu itu. Sampai boleh jadi apa? Nanti ada gambarnya dan sebagainya. Gambar makhluk bernyawa. Itu koleksi-koleksi yang tidak bermanfaat. Termasuk apa? Koleksi bungkus rokok dengan merek ini dari negara itu semua tidak berfaedah. Tapi apa? Harusnya orang yang berminatlah untuk mengumpulkan keutamaan-keutamaan yang bersifat diniyah ini. Itu yang lebih baik. Seperti apa? Abu Bakar As-Siddiq, segala jalur kebaikan beliau punya, maka segala pintu surga memanggil beliau. Ini baru layak untuk apa? Diminati dan untuk berlomba-lomba di situ. Segala jenis bintang jasa beliau punya, istilahnya. Wa man ta'ammala ahwala a'immatil Islam, dan orang yang merenungkan keadaan para pemimpin kaum muslimin, kaifahum tahta turab wa hum fil alamina ka'annahum ahya'un bainahum. Bagaimana mereka itu sudah ada di bawah tanah, tetapi mereka di alam semesta ini seakan-akan masih hidup di tengah-tengah mereka. Lam yafqadu minhum illa suwarahum. Alam semesta ini, yaitu manusia dan jin, tidak kehilangan mereka kecuali sekedar bentuk mereka saja. Tapi apa? Namanya masih dikenang, bahkan suaranya masih ada. Yaitu apa? Zaman sekarang sudah ada rekaman-rekaman.
Wa illa fadzikruhum wasana'u alaihim ghairu munqati. Karena jika tidak demikian, kenyataannya adalah kemuliaan mereka, yaitu disebut-sebutnya mereka, sanjungan untuk mereka itu tidak terputus sampai sekarang. Ulima anna hadhil hayata haqqa. Maka diketahui alima berarti kembali ke orang yang ta'ammala, alima. Tahulah dia bahwasanya hadhil hayatu haqqa, inilah kehidupan yang sebenarnya. Berarti apa? Al haya sebagai apa? Sebagai khabar dari anna. Haqqan sekitar apa? Sebagai halnya. Kama qala al-mutanabbi. Ini dinukilkan dalam Yatimatud Dahar yang pertama muka surat 63. Yatimatud Dahar punya As-Sa'alabi. Dia mengatakan dzikrul fata umruhu sani wa hajatuhu ma fatahu wa fudulul aishi isghalu. Kemuliaan seorang pemuda adalah umur dia yang kedua. Wa hajatuhu ma fatah, sementara hajat dia ya. Hajat dia adalah apa yang luput dari dia. Kalau orang perlu sesuatu berarti dia belum punya. Wa fudulul aishi isghalu. Sementara kehidupan yang berlebihan itu sekedar apa? Sesuatu yang menyibukkan saja. Wa qala Ibnu Duraid, Abu Bakar bin Muhammad bin Duraid sebagaimana dalam Al-Aqdul Farid ya rahmatullah. Yang pertama muka surat 65. Apa itu? Innamal mar'u hadisun ba'dahu. Fakun hadisan hasanan liman wa'a. Hanyalah seseorang itu adalah yang menjadi bahan pembicaraan setelah dia mati. Itu yang terpandang. Maka jadilah engkau itu orang yang dibicarakan dengan bagus. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang memiliki akal. Wa'a, orang yang berakal. Liman wa'a. Wa qala akhar, yang lain berkata, ini sebagaimana dalam Majma'ul Hikam wal Amsal. Punya siapa ini? Ibnu Arbasyah. Yang pertama muka surat 174. Dia mengatakan wa fil jahli qablal mauti mautun li ahlihi wa ajsamuhum qablal kuburi kuburu. Ini juga dinukilkan oleh Ibnul Qayyim di beberapa kitabnya. Di dalam kebodohan sebelum kematian adalah kematian bagi pemiliknya. Ya, orang hidup tapi kalau dia masih bodoh terus, hakikatnya dia orang mati. Fa ajsamuhum qablal kuburi kuburu. Badan mereka sebelum kubur adalah kubur. Kenapa? Jiwa mereka dan hati mereka karena masih bodoh tidak terpendam di dalam badan mereka itu. Iya, kalau manusia itu jahil terus, nggak ada yang membedakan antara dia dengan apa? Binatang ternak, sama aja. Wa arwahuhum fi wuhsyatin min jusumihim wa laisa lahum hatta nusyuri nusyuru. Ruh-ruh mereka itu kesepian di dalam badan mereka dan mereka tidak memiliki tempat berbangkit sampai hari berbangkit. Ini istilahnya. Baik, adapun para ulama, jiwa mereka tidak kesepian karena apa? Di dalam jiwa mereka ada Al-Qur'an, ada hadis, ada kisah-kisah para sahabat dan seterusnya. Mereka tidak kesepian. Wa qala akhar, yang lain mengatakan, ini sebagaimana di dalam kitab Al-Qurat Alal Kamil. Ini yang pertama muka surat 64. Ini punya Ibnu Dihyah Al-Kalbi. Apa katanya? Akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu. Akhul ilmi maksudnya adalah seorang yang berilmu, dia itu hidup kekal setelah matinya dia. Sendi-sendi dia, wawunya adalah wawu haliyah. Dalam keadaan sendi-sendi dia itu sudah hancur luluh di dalam tanah. Tapi apa? Dia hidup terus. Wadul jahli mayyitun wa huwa yamshi 'ala tsara yu'addu minal ahya'i wa huwa adimu. Sementara orang yang bodoh dia itu mati walaupun dia berjalan di atas permukaan tanah. Dia dianggap sebagai orang-orang yang termasuk dari orang yang hidup, padahal dia itu dianggap tidak ada. Iya, orang-orang yang jahil itu kita cari di Sahih Bukhari, dia nggak disebut. Kita cari dalam syarahnya juga nggak disebut. Dalam daftar ulama zaman sekarang nggak disebut juga. Maka rugi, boleh jadi dia disebut dalam apa? Daftar banduan, rugi. Nggak ada gunanya orang macam ini. Na'udzubillah. Baik, maka yang menyebabkan orang jadi mulia, jadi disebut-sebut di kalangan ahlul khair, bahkan apa? Dipuji oleh Allah di hadapan malaul a'la adalah apa? Orang-orang yang rajin berilmu dan beribadah. Ini yang menyebabkan ada harganya karena memang dia diciptakan untuk itu sebenarnya. Maka kalau dia
tidak menjalankan tujuan asal penciptaan, berarti apa? Dia akan mardud, dia akan reject, tertolak. Nggak masuk dalam daftar orang-orang yang mulia. Nggak ada faedahnya dia hidup. Bahkan apa? Menambah dosa, na'udzubillah. Tayyib. Kemudian apa? Wa fi hadits Ali radhiyallahu an, ini diriwayatkan oleh siapa ini? Abu Nuaim Al-Asbahani dalam Al-Hilyah yang pertama muka surat 80. Cuma apa? Masalahnya di dalam sanadnya ada Abu Hamzah As-Sumali, dhaifun jiddan. Sering nama ini muncul, Abu Hamzah As-Sumali pakai sa, dhaif jiddan. Dia banyak meriwayatkan hadis tapi masalahnya dhaif jiddan. Tayyib. Annahu qala, Ali mengatakan, mata khuzanul amwali wahum ahya. Orang-orang yang menumpuk-numpuk harta, menimbun harta, mereka itu mati walaupun mereka masih hidup. Wal ulama ubaquna ma baqiyad dahar. Sementara para ulama, mereka itu tetap kekal selama zaman itu masih kekal, masa itu masih lestari. A'yanuhum mafqudah wa amsaluhum fil qulubi maujudah. Badan-badan mereka, zat mereka itu sudah hilang, tetapi permisalan-permisalan mereka di dalam hati, gambaran-gambaran mereka di dalam hati itu masih ada. Ini kata-kata yang bagus, sayangnya apa? Orang ini yang meriwayatkan. Tayyib. Baru kemudian kita naik ke kalam Syekhul Islam. Wa fihimul abdal wa fihim a'imatuddin alladzina ajma'al muslimuna ala hidayatihim. Di kalangan ahlu sunnah ada para abdal dan ada juga para pemimpin agama yang kaum muslimin bersepakat akan hidayah mereka. Baik, kita baca syarahnya. Qauluhu wa fihimul abdal, ay fi ahli sunnati wa jamaah al abdal. Di kalangan ahlu sunnah wa jamaah ada abdal. Qala fi nihayah, nihayah fi ghoribil hadis wal asar, yaitu muka surat 268. Humul awliya'u wal ubad. Mereka adalah para wali dan para ahli ibadah. Summu bidzalik, mereka dinamakan itu li'annahum kullama mata minhum wahid abdala ubdila bi akhar. Setiap kali ada dari mereka orang yang mati, maka mereka diganti oleh yang lain. Intaha. Tapi apa? Yang paling layak memegang ini adalah apa? Dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari kalangan para ulama mereka. Bukan apa? Orang-orang sufi. Tayyib. Karena dalil-dalil yang ada menunjukkan yaitu apa? Para ulama itu yang saling menggantikan satu sama lain untuk apa? Memelihara umat ini. Setiap kali ulama yang ini meninggal, akan datang ulama yang lain, walaupun boleh jadi bukan di negeri itu, tapi di negeri yang jauh. Karena memang produksi ulama itu sangat langka dibandingkan dengan apa? Produksi ilmu-ilmu dunia. Tapi apa? Yang namanya pengganti itu senantiasa ada di muka bumi, sebagaimana kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id dan yang lain-lain. Para mujaddidun, demikian pula para ulamanya. Tayyib. Dan nanti ada pembahasan penukilan tentang itu, insyaallah. Qal li'annahum, ini sudah. Wa fil adabi syar'iyyah, dalam adabus syar'iyyah punya Imam Ibnu Muflih, muka surat yang ke-266. Wa nassa Ahmadu rahimahullah ala anna lillahi abdalan fil ard. Imam Ahmad menetapkan bahwasanya Allah memang memiliki abdal di muka bumi ini. Qila manhum, ditanya siapa mereka? Qal illam yakunu ashabal hadis fala a'rifu lillahi abdala. Kalau mereka bukan ahlul hadis, maka saya tidak tahu Allah memiliki abdal. Ya, karena ahlul hadis ini yang senantiasa apa? Senantiasa mewariskan warisan Nabi SAW. Bukan apa? Para sufiyah yang mereka mewariskan kesyirikan ahli jahiliyah. Mereka nggak layak jadi abdal. Baik. Dan sebagaimana disebutkan oleh siapa? Imam As-Sun'ani, bahwasanya apa? Bahwasanya ijtihad di dalam masalah hadis ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat, sebagaimana ijtihad dalam ilmu syariah yang lain. Jadi apa? Muhaddisun akan terus ada sampai hari kiamat. Bahkan apa? Disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim yang tadi namanya disebut-sebut itu. Di dalam kitab Muqaddimah Al-Jarh wa Ta'dil, beliau mengatakan kalau ditanya bagaimana kita mengetahui hadis itu dhaif atau sahih, beliau mengatakan itu akan diketahui dengan apa? Pemeriksaan para pakar yang mereka akan senantiasa ada di sepanjang zaman, kata beliau. Sepanjang zaman selalu ada para ulama kita yang memeriksa hadis, yang mengajarkan ilmu hadis dan seterusnya, menapis. Karena apa? Hadis-hadis palsu senantiasa ada. Kita heran, kitab-kitab tentang yang membahas daftar hadis palsu itu sudah banyak, berbelas-belas jilid. Tapi ternyata apa? Kenyataannya memang
di WhatsApp banyak aja itu hadis-hadis palsu. Orang mendatangkan riwayat aneh-aneh. Katanya adalah Bukhari, padahal Bukhari nggak pernah bilang itu. Katanya Muslim, ternyata ketika diselidiki maksudnya Muslim minal muslimin. Ini pendusta. Jahat orang macam itu. Maka apa? Tugas para ulama untuk apa? Memperingatkan ini dusta, ini bohong dan seterusnya. Bahkan yang terakhir Anda dapatkan kemarin itu mengatakan bahwasanya Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam Bidayah wa Nihayah tokoh besar yang namanya adalah Khawlah binti Azur, tokoh yang betul-betul sangat mampu menyaingi Khalid ibnul Walid dalam peperangan. Dia adalah wanita. Ternyata apa? Diperiksa berkali-kali nggak dapat di dalam apa? Di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, kedustaan. Juga sebulan yang lalu menukilkan dari Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim bilang gini-gini, diperiksa nggak ada. Kemudian sebagian masyarakat kita mengingatkan, ini nggak ada dalam Ibnul Qayyim. Ini orangnya dusta untuk melariskan hikmah-hikmah. Baik, ini menunjukkan apa? Sebagaimana ahlul batil mereka akan terus menebarkan racun sampai hari kiamat, maka demikian pula Allah akan senantiasa menampilkan tentara-tentara Dia untuk menjaga kemurnian agama umat ini sampai hari kiamat. Senantiasa ada para penjaga benteng ini. Baik, inilah yang namanya abdal yang baik. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wa qala aidan anhum, yaitu ini di muka surat yang sama 266 Imam Ibnu Muflih berkata tentang mereka, yaitu Imam Ahmad, illam yakunu haula fala adri minan nas afan. Kalau mereka itu bukanlah dari kalangan orang-orang tadi, yaitu para muhaddisun, maka saya tidak mengetahui dari orang-orang ini siapa yang akan menjadi abdal. Tayyib, dan ini juga ada di dalam apa? Di dalam Syiar Alamin Nubala. Imam Ahmad ditanya, kemana Anda mewasiatkan saya untuk belajar? Imam Ahmad mengatakan kepada ahlul hadis, karena mereka itulah abdal. Kalau bukan mereka saya nggak tahu siapa lagi. Tayyib. Wa qad warada fil abdal iddatu ahadits kulluha mutakallamun fiha. Telah datang berita tentang abdal di sejumlah hadis, semuanya dikritik. Memang dia adalah apa? Dhaif semuanya untuk lafaz abdal. Adapun kalau isyarat-isyarat masalah apa itu? Masalah adanya yang macam itu tadi, wala yazalullahu yaghrisu fi hadil ummah gharsan. Terus-menerus Allah akan menanam di umat ini tanaman maksudnya adalah para ulama, maka dia hasan li ghairi. Tayyib. Wa sannafa Suyuti musannafan fil abdal. Suyuti membuat risalah tentang abdal. Suyuti hampir semua cabang ilmu beliau menulis, cabang ilmu tentang agama, kecuali satu aja. Masalah apa itu? Masalah faraid. Kata beliau ini sulit, pening masalah faraid. Wajar manusia kemampuannya bertingkat-tingkat. Sudah serius dalam perkara yang banyak, wajar dalam perkara yang lain itu kesulitan. Itu wajar. Adapun Sakhawi mengkritik Suyuti habis-habisan, menjelek-jelekan, mengatakan Suyuti memang apa? As-Sakhawi memang imam bila mudafaah, kata Asy-Syaukani. Cuma apa? Disayangkan kenapa harus menyerang Suyuti habis-habisan masalah yang tidak perlu sebenarnya. Akhirnya apa? Suyuti panas, akhirnya membuat risalah Al-Kawi fi Ra'si As-Sakhawi. Al-Kawi setrika. Baik, ini adalah sebagian ulama seperti itu, terjadi persaingan dan sebagainya. Seandainya As-Sakhawi mengkritiknya adalah masalah akidah Suyuti yang cenderung ke Asy'ariyah dan Sufiyah, itu bagus. Cuma masalahnya faktor-faktor yang lain ini yang tidak layak. Baik. Nah, makanya nggak heran kalau Suyuti dalam masalah abdal pun menulis. Segala ilmu dalam agama dia punya tulisan kecuali satu tadi aja. Baik. Wa dzakarul ahadits al-waridata fihim. Dia menyebutkan hadis-hadis yang datang tentang para abdal. Wa qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah, ini dalam Majmu'ul Fatawa yang ke-11 muka surat 167 rahimahullah taala, kullu haditsin yurwa 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi iddatil auliya'i wal abdali wan nuqaba'i wan nujaba. Seluruh hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berapa jumlah para wali, jumlah para abdal, jumlah para pengawas alam semesta, jumlah para nujaba, yaitu orang-orang terkemuka, najib, orang yang terkemuka. Wal autad yang menjadi pasak-pasak dunia, wal aqtab yang menjadi kutub-kutub dunia. Ini semua adalah apa? Istilah sufiyah kadzabun. Wa nahwi dzalik, dan yang semacam itu, falaisa fi dzalika syai'un shahihun 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada satupun yang sahih berita tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai orang-orang sufi yang hasad kepada tokoh yang setara dengan dia menjuluki dirinya apa? Ini adalah
apa itu khatamul aulia, dah dia penutup para wali, yang lain nggak boleh lagi sudah. Ini hasad terhadap yang lain. Padahal betulkah kamu wali? Tak tahu wali siapa lagi. Kalau bukan auliaur rahman ya auliaus syaiton. Tayyib. Kemudian walam yantiqis salafu bi syai'in min hadhil alfat. Para salaf tidak bicara sedikit pun dari lafaz-lafaz ini illa bilafdil abdal, kecuali dengan lafaz abdal saja, para pengganti. Kenapa? Karena para ulama memang selalu akan apa? Digantikan oleh yang berikutnya dan berikutnya. Seperti apa? Ketika wafatnya Ibnul Mubarak, maka yang menggantikan beliau adalah siapa? Waqi' Ibnul Jarrah, menduduki posisi untuk apa? Mengajar umat di tempat tersebut. Nah, Imam Syafi'i ketika meninggal terjadi perebutan kekuasaan di antara dua tokoh utama. Akhirnya yang satu terusir, yang satu yang duduk. Itu istilahnya adalah abdal, semacam itu. Cuma apa? Sayangnya seandainya bersih dari hasad itu yang diinginkan. Kalau tidak bersih dari hasad maka itu kekurangan. Tapi sekedar hasad tidak menyebabkan orang keluar dari daerah ahli sunnah wal jamaah kalau semata-mata hasad. Tapi apa? Tentunya ini dosa. Kemudian beliau mengatakan ruwiya fihim hadis, diriwayatkan tentang abdal satu hadis, annahum arbaun, mereka ada 40. Wa annahum fis Syam, mereka semua di Syam. Wa huwa fil musnad min hadisi Ali, dia di musnad dari hadis Ali. Baik, apakah Anda membahas itu? Iya, dia di musnad nomor yang ke-896, tapi dalam sanadnya ada Syuraih bin Ubaid. Walam yu'raf sama'uhu min Ali, tidak diketahui pendengaran dia dari Ali. Baik, maka apa? Tidak disahihkan. Wa huwa hadisun munqati' wa laisa bisabit. Baik. Syekhul Islam sudah mengatakan putus. Tidak sahih. Intaha. Wa idza arafta ma taqaddam, dan apabila engkau telah mengetahui apa yang dibahas terdahulu, fama yaz'umuhu al-mukharrifun, perkara-perkara yang dinyatakan oleh para ahli khurafat, para ahli hayalan itu, min anna madadal khalaiqi wa nasrahum, bahwasanya bantuan untuk para makhluk dan pertolongan untuk mereka, warizqahum, dan rezeki mereka, yakunu biwasitati haula, itu adalah dengan perantara para abdal, la syakka fi butlani, tidak ada keraguan bahwasanya itu adalah batil. Menyebabkan apa? Orang menyembah berhala lagi, cari perantara-perantara lagi. Akhirnya apa? Bukan minta kepada Allah sebagai sang pemberi rizki, tapi mintanya kepada perantara. Syirik akbar. Wa annahu laisa min dunil muslimin, dinil muslimin, dan bahwasanya tidak ada keraguan itu bukan bagian dari agama kaum muslimin. Bal min dinil musyrikin, bahkan dia adalah dari agama kaum musyrikin yang Rasulullah datang untuk memerangi itu, menyuruh ibadah dan doa hanya pada Allah langsung, bukan lewat perantara ini ke sini baru ke Allah, bukan. Wa qad dzakara Syekh al-ijma'a ala Syekhul Islam menukilkan ijma'. Ini dalam Majmu'ul Fatawa yang pertama muka surat 124. Al-ijma'a ala anna man ja'ala bainahu wa bainallahi wasithah, barang siapa menjadikan antara dirinya dengan Allah itu ada perantara, yad'u, dia berdoa kepada perantara tadi, wa yatawakkalu alaih, bersandar kepadanya, annahu kafir, orang ini kafir. Bukan Syekhul Islam yang mengkafirkan, tapi ini ijma' para ulama sebelum beliau. Makanya Anda dapatkan dalam apa? Dalam kitab-kitab Hanafiyah dan kitab-kitab Syafi'iyah yang besar menyebutkan apa? Orang ini kafir memang. Orang yang menyembah perantara, berdoa kepada perantara. Jadi bukan Syekhul Islam yang mengkafirkan, bahkan ulama-ulama terdahulu. Ini ijma'. Wa qala ta'ala hakiyan anil musyrikin, Allah Ta'ala berfirman menukilkan tentang kaum musyrikin, annahum yaqulun, mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kami tidak menyembah mereka, berhala-berhala itu, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi mereka berdoa pada perantara, walaupun mereka yakin yang tertinggi adalah Allah. Ternyata ini adalah dikafirkan oleh Allah Ta'ala. Demikian pula apa? Dihukumi sebagai musyrikun. Maka di akhir ayat mengatakan apa? Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang pendusta lagi sangat kafir. Jadi yang berbuat ini dihukumi sangat kafir. Wa qala anhum annahum yaqulun, Allah berfirman tentang mereka bahwasanya mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah.
Jadi tetap Allah yang tertinggi, kami sekedar cari syafaat saja, seperti ucapan orang-orang zaman sekarang. Dan Allah Ta'ala menghukumi mereka adalah musyrikun, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi terhadap apa yang mereka persekutukan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.